Di awal sempat dia malu, udah umur mendekati 48 baru mau punya anak. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Assalamualaikum, halo pejuang tangguh dimanapun Anda berada. Kata orang kalau Allah sedang menulis surat yang indah untuk hambanya, jangan dicepet-cepet, jangan diburu-buru, jangan cepat kecewa ya kalau tidak hadir pada saat yang diinginkan. Karena kalau tidak mungkin nanti suratnya jadi tidak indah. Tapi biarkanlah Allah menuliskan surat itu seindah mungkin dan pada waktunya nanti akan dikirimkan sebagai surat yang paling indah di dalam kehidupan hambanya. Begitu juga dengan pasangan Pak Edi dan Bu Kustinah yang menjadi tamu kita, yang mungkin tidak menunggu, tidak menanti, tidak berharap meskipun dalam hati kecil mereka menginginkan seorang anak selama 25 tahun. Bahagianya Edi mungkin melebihi kebahagiaan pria berusia 48 tahun ini jika berhasil menjual seluruh 700 kambingnya sekalipun. Bagaimana tidak, istrinya Kustinah yang sudah 47 tahun hamil anak kedua. Setelah seperempat abad lamanya menanti, hingga penantian itu telah dikuburnya dalam-dalam. Tapi apa yang hendak dikata jika Allah telah menentukan bahwa akan ada embrio keduanya yang akan tumbuh dan berkembang menjadi jabang bayi. Surat indah dari Allah itu diterima Edi dan Kustinah tak lama justru ketika mereka hendak menerima lamaran keluarga untuk menikahkan anak perempuan pertamanya. Tidak ada yang memang lebih membahagiakan kecuali harapan yang tinggal sejentik namun dikabulkan Allah di akhir-akhir detik. Ya, tapi kalau boleh cerita Bu Kustinah, selama kehamilan itu ya, karena kan banyak juga ya ibu-ibu yang hamil di usia-usia yang sudah dibilang sangat beresiko. Iya. Selama hamil 9 bulan itu ada yang dirasakan kesulitan-kesulitan perjuangannya? Sama sekali enggak. Jadi Allah lancar pokoknya benar-benar. Alhamdulillah lancar sampai lahir. Karena nggak ada preeklamsia, nggak ada darah tinggi, ada apapun ya. Artinya optimis ya Bu ya, bagi mereka yang hamil di usia seperti Ibu di atas 40 tahun terutama gitu, semangat ya. Insya Allah akan juga melahirkan dan bayinya normal, sempurna, tak kurang suatu apapun ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di awal sempat dia malu, udah umur mendekati 48 baru mau punya anak. Karena sebenarnya mendekati yang 25 tahun itu kami wis pupus Mbak. Setelah kami adopsi anak itu kami berkeyakinan kayaknya sudah nggak bakal dikasih lagi. Nah pas dikasih itu niat untuk punya anak sendiri sebenarnya sudah tipis. Nah ketika dikasih istri ngedon dengan usia itu karena teman-temannya gitu sudah malah punya cucu. Anak saya mau nikah dan akhirnya pernikahan anak kami pun ditunda. Seperti itu luar biasa lah. Untuk menaikkan mental yang tadinya down jadi kemudian naik lagi. Itu ada kiatnya Mbak. Saya jadi waktu istri itu merasa malu, saya mikir malunya sama siapa Bu? Sama teman-teman katanya. Setelah pulang rumah sakit, teman semua tak undang ke rumah. Supaya memberikan motivasi termasuk teman-teman sekolahnya, teman-teman di WA group, sama saudara-saudara kandung kita tak suruh ke rumah, tolong kasih motivasi ke istri supaya tidak mengganggu kandungan anak kami. Jadi ketika dia semangat terus
apa ya didukung sama teman-temannya yang tadinya dia pikir menimbulkan rasa malu tapi memberikan motivasi, kan akhirnya berubah. Jadi lebih semangat lagi. Jadi kalau menurut saya support system dari seorang suami luar biasa ya. Punya pemikiran visioner bagaimana membuat istrinya atau Bu Kustina dalam usianya yang sudah tidak muda lagi dan hamil muda gitu ya, dan pasti gejolak hormon juga mempengaruhi kan Bu ya, perasaan-perasaan itu akhirnya malah udah diundang aja pengajian. Mana yang dipikir atau orang-orang yang selama ini yang bahkan bikin malu mana malah memberi motivasi ternyata, dan itu yang kemudian meningkatkan apa istilahnya kepercayaan diri Bu Kustina ya. Malah akhirnya dah apapun yang terjadi kisira-sira kita tetap lanjutkan kehamilan itu gitu ya. Pas hamil yang ini tuh dari awal itu ada rasa takut itu sampai lahir itu ketakutan. Karena menerima informasi dari pihak rumah sakit, Mbak. Jadi kadang-kadang pihak rumah sakit itu menyampaikan berlebihan juga. Jadi apa itu, Pak? Banyak kelemahan ketika hamil ini di usia 48. Kami tidak menakut-nakuti, tapi di sini kami real bahwa ketika istri hamil di 48 yang katanya nanti akan ada gangguan, sulit dan seterusnya, itu kami lalui tanpa ada kendala. Bahkan istri termasuk enjoy aja, tidak pernah sakit selama itu 9 bulan. Itu gimana ya Bu ya, bisa let it flow, istilahnya kalau sekarang bahasanya itu mindfulness gitu ya. Karena tadi Mbak bebannya dilepaskan. Ketika dia merasa malu dan lain sebagainya, termasuk ngundang teman, itu termasuk menurut saya itu obat lah ya. Jadi memberikan suntikan moral itu harus. Ketika dokter kami yang dokter khusus kandungan ini menyatakan kan 48 ini rentan terhadap kandungan, bahkan dikasih obat penguat kandungan juga supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan dokter yang kedua, yang dokter Vina itu menyatakan kalaupun nanti lahir, anak itu akan mendapatkan kesulitan di pernapasan dan jantung. Kalau prematur tidak, cuma yaitu bagi yang melahirkan sudah usia 48 itu suka ada kendala. Tapi bagi kami tidak ada kendala secara sama medis sekali. Memang harus disampaikan hal-hal semacam itu karena itu adalah etika dan kode etik dari dokter yang harus menyampaikan itu kepada pasien gitu biar tidak kaget. Tapi bagi pasien sendiri tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Intinya bagi para pejuang tangguh dimanapun, kalau andai kata diberi amanah di usia yang sudah tidak muda lagi, jangan pernah down. Malah kalau bisa diundang buat pengajian semua, buat mendoakan gitu ya. Dan yang penting juga support system dari keluarga. Dan suami itu adalah dari belahan jiwa itu adalah orang yang paling penting dan paling krusial ya untuk memberi support motivasi. Dan ternyata ibu ASI-nya full sampai sekarang. Luar biasa. Jadi ini keajaiban menurut saya. Karena biasanya kalau udah usia-usia segitu ASI-nya nggak keluar lah. Ada masalah dengan apa bayinya juga nggak mau netek gitu. Ternyata enggak ya Bu? Enggak, alhamdulillah. Masih susu. Masih ASI dan malah justru enggak dipompa, enggak disambung. Pokoknya pakai ASI eksklusif. Jadi ibu kemana-mana harus nempel nih anak ya. Saya mau pergi ke pasar, mau dia harus dibawa ya. Karena nggak mungkin pakai botol kan. Nah itu tadi Mbak yang termasuk salah satu kemudahan yang diberikan Allah. Jadi ASI ini kan sangat menentukan ya Mbak. Jadi memang harapan saya pun ini anak pokoknya nggak usah kasih susu sambung lah. Kalau ketika ibunya mampu. Dan memang Allah memberikan kemudahan sampai hari ini pun ya susunya keluar terus. Itu cukuplah untuk anak kami. Apalagi kalau anak laki-laki biasanya itu kenceng. kanan kiri minta terus, dan ibu juga harus lebih banyak makan Bu. Selama 2 bulan pun pertumbuhannya sangat normal Mbak, tidak di bawah garis merah. Pertumbuhan berat badan sama tinggi badan. Tingginya hampir 50 cm ya panjangnya ketika lahir. Sudah dan beratnya sesuai dengan 3,3 ke ilmunya dokter bayi.
Dan saudara-saudara ya, pejuang tangguh, kita kasih latar belakang bahwasannya Pak Edi ini dulu jualan es ya Pak ya? Iya, jualan es di kawasan kota metropolitan, di kawasan industri Iya. di Kerawang gitu ya. Dan saat itu sudah punya anak 1 dan Ibu juga ikut jualan juga ya Bu ya. Kemudian bekerja di sebuah perusahaan ya yang saling berteman, berkawan gitu. Kemudian istilahnya naik lah gitu, naik, tidak jualan es lagi ya Pak ya, tapi tetap jualan es juga ya Pak waktu itu setelah bekerja di perusahaan limbah itu ya. Masih. Dan ternyata salah satu yang mungkin nggak pernah kita kira dengan keadaan Bapak yang terbatas, ternyata beliau melakukan suatu amaliyah kecil-kecilan menurut beliau ya, yang itu ternyata bagi Allah itu adalah satu doa atau investasi yang besar. Sepertinya kecil ya, memberi sedekah, mungkin memberi kasih sayang kepada anak orang lain yang seperti dilakukan oleh Pak Edi. Tapi ternyata anak pertamanya namanya Mbak Linda. Mbak Linda ini udah 25 tahun, gajinya disisihkan untuk anak yang kurang berkecukupan. Dan itu seperti tadi yang saya katakan, susunan doa yang terus meninggi hingga akhirnya harapan yang 25 tahun yang lalu pengen punya anak lagi ternyata masih belum kadaluarsa Pak. Dikabulkan selama 25 tahun. Iya gitu. Ibu dari tadi diem aja apa karena saking lagi gendong anak, soalnya lagi gendong Bian ini ya. Selain tadi ada satu amaliyah lain di mendekati ketika kemudian ibu hamil gitu ya, resep sesuatu yang non teknis ya yang Bapak Ibu lakukan selain tadi mungkin bersedekah, membantu anak tetangga, kemudian panti asuhan dan sebagainya. Ada nggak sesuatu yang mungkin Bapak mengira kayaknya itu deh yang bikin kemudian jadi berhasil Allah mengirimkan suratnya hari ini gitu? Kami sebelum anak saya lahir 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya kami dapat musibah yang luar biasa, tekanan batin yang luar biasa. Saya sendiri dalam kondisi sakit yang berkepanjangan hampir 3 tahun, Mbak. Bapak saya sakit? Itu iya, asam lambung, jadi keluar masuk rumah sakit. Di tahun ketiga bapak saya itu kanker paru-paru. Sampai bapak saya itu nggak ada ya, termasuk kami berdua yang merawat. Bahkan menjelang sudah parah itu bapak tak bawa ke sini, kami rawat berdua dengan istri. Bapak saya. Ibu ya. sudah tidak? Ibu masih ada? Masih. Tapi sebagai anak, bapak dan ibulah yang kemudian jadi tulang punggung untuk merawat dan mengobati segala macam keperluan sakitnya bapak. Saya rasa ini sebuah Pak, kisah yang, karena begini, ini kan cerita tentang orang yang ingin punya anak ya, dan mungkin Allah akan menguji dulu kamu bagaimana kalau ingin punya anak, perilaku atau sikap kamu terhadap orang tua yang mungkin sudah sakit-sakitan. Nah di situ mungkin ya Pak, apakah akan sejalan? Apakah kamu juga bisa mencintai orang tuamu yang dulu waktu kecil juga mencintai kamu sebagaimana nanti anak kamu nanti juga akan mencintai kita gitu. Seperti itu kira-kira Bapak. Iya, dan itu sangat saya yakini 1000% Mbak. Jadi ketika kita berharap ridhonya Allah ini kan melalui ridho orang tua. Sampai bapak itu meninggal ya cuma satu kata yang saya ucapkan, Pak, maafkan saya atas kesalahan saya. Dan saya mohon doa restunya. Itu setiap kalaupun ada kesempatan saya langsung berkunjung ke orang. Saya jadi nangis.
Termasuk kami menyampaikan pengen punya anak itu saya sampaikan ke bapak ibu saya. Sempat 2 tahun yang lalu sebelum bapak Selama sejak dulu sudah sampai kita sampaikan, mohon doanya biar tambah momongan. Kami happy aja Mbak sama orang tua itu. Bahkan kami umroh pun ya bareng. Kami sempat mengumrohkan ibu dan bapak ketika bapak belum kena masih kanker sugeng paru-paru ya, itu. belum terkena penyakit. Sama Mbak, motivasi saya dengan istri ini bahwa ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Makanya keinginan apapun orang tua pasti kita penuhi. Itu dulu langkah saya. Bahkan mungkin saya sendiri kalau saya punya keinginan, sebelum keinginan orang tua itu tercapai, saya tidak akan memenuhi keinginan saya pribadi. Itu mungkin kemudahan karena memang Mbak lihat sendiri. Istri saya juga melahirkan sempurna, anak saya alhamdulillah ya sempurna sebagai balita lah ya. Nah ini kan doa orang tua, doanya orang-orang. Saya yang mau nangis. Kita dilahirkan di dunia ini ya diperantarai oleh orang tua kita, dan sepanjang yang kita tahu orang tua kita pasti orang yang paling tulus mencintai kita, dan apapun keadaan orang tua kita ketika dia sudah usia lanjut gitu, itu ya barokahnya di situ ketika kita hadir sebagai anak, berapapun usia kita ya, dan tidak putus itu yang namanya ridho itu tadi. Karena kalau ridho Allah, orang tua itu macet ya cuman gantung di langit gitu ya, kira-kira ya Pak ya. Dan itu yang dirasakan oleh Pak Edi dan Bu Kustina ketika merawat di hari-hari akhir ayahandanya, dan sepertinya itu yang kemudian mempermudah dan menjadi lantaran akhirnya lahir Mas Bian ini. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terakhir mungkin Bapak dan Ibu bisa memberi motivasi kepada seluruh pejuang tangguh dimanapun mereka berada, baik yang sudah mendapatkan keturunan amanah tapi juga masih menginginkan yang kedua atau yang ketiga, ataupun bagi mereka yang masih berikhtiar sampai detik ini belum diberi momongan atau belum diberi amanah atau hadiah atau surat indah itu belum sampai. Silakan Pak, Bu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah sangat mudah untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Jadi saya mengajak ke teman-teman, saudara dan yang lain, jangan sungkan untuk bersedekah, apalagi untuk anak yatim dan yatim piatu khususnya, dan pengabdian kita terhadap orang tua itu tanpa ada batas sampai akhir orang tua kita itu tidak ada. Disitulah harapan-harapan kita itu akan disampaikan kepada Allah. Ketika kita memohon sendiri, Allah mungkin tidak akan memberikan, tapi ketika yang memohonkan ini banyak, termasuk anak yatim yang kita berikan sedekah dan orang tua, itu pasti dan 100% dikabul. Karena saya sudah menjalani dan saya dikabulkan. Keinginan saya terbesar memiliki anak laki-laki dikabulkan setelah 25 tahun. Jadi jangan sungkan untuk bersedekah dan jangan tinggalkan doa untuk orang. Mungkin seperti itu supaya bisa membantu teman-teman yang belum punya momongan. Jangan patah semangat. Seperti awal tadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah sangat memudahkan bagi hambanya yang punya keinginan dan kemauan yang tulus, apalagi untuk memiliki momongan. Mungkin gitu aja. Waduh, terima kasih banget nih Pak. Kayak saya sedang mendengarkan bukan seorang ustadz, Bapak bukan seorang ustadz, Bapak bukan seorang kiai, tapi karena kami real ya Mbak. Pengalaman beliau ya, pengalaman Ibu ya, langsung diterapkan lah ya. Apa yang disampaikan dalam Quran, dalam sunnah Nabi itu semua diterapkan dalam kehidupan beliau, dan itulah yang memperlancar jalan
yang diretas ya, hingga sesukses sekarang, dan juga dianugerahi seorang amanah, seorang bayi yang sempurna. Ya, ini adalah sebuah mimpi yang sempurna, saya bilang begitu, yaitu Dek Dian. Terima kasih sekali Bu Kustina. Nanti kalau adik ulang tahun kita diundang, Bu. Dan Bapak juga terima kasih. Sukses juga untuk menggemukkan kambingnya, Pak ya. Pasti langsung diakikohin nih kemarin ya, Pak. Gitu 2 minggu langsung diakikohin, dan mudah-mudahan ini jadi jalan silaturahim juga buat para pejuang tangguh semua yang ada di sana. Meskipun jauh tapi kita jadi dekat, dan kita merasa tidak sendiri dalam memperjuangkan ikhtiar kita. Masih ada banyak di sini yang akhirnya juga berhasil, gitu kira-kira. Dan saya Hanum Salsabila, terima kasih sekali atas perhatian, dan kita akan berjumpa lagi tentu saja di Hanum Cinta dan Cerita untuk seluruh pejuang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.